pelan, makannya perlahan-lahan. Yang jawab salam semoga panjang umur, diberikan kesehatan juga keberkahan. Amin ya robbal. Ini pun ada yang semangat, itu jawab salamnya dari tadi. Mentang-mentang teh manis keluar. Udah, jangan berebut. Diam aja. Bisa dilanjutin? Ini baru tumben saya hadir acara ibu-ibunya belum datang, saya udah nongol. Ustadznya yang semangat, apa ibunya yang rada telat? Kegirohan ustadznya. Karena informasi dari Pak Haji Yusuf 3:30 dah, oke berangkat 3:30. Habis sholat segini kosong. Saya udah was-was, jangan-jangan saya ketelatan datangnya. Nggak taunya belum dimulai. Nggak apa-apa dah Bu ya. Nggak banyak yang ingin saya sampaikan. Tadi juga saya baru pulang, langsung ke sini. Isya sebentar, nanti pada maghrib saya harus ngisi taklim. Habis ngisi taklim pada Isya langsung ke daerah Citayam. Kalau ada yang undang, ya kalau nggak ada yang undang paling di Ciranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa ja'alal qur'ana hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan keluarga besar orang tua kita Bapak Haji Muhammad Yusuf dan Ibu Hajjah Tiharna yang telah mengundang kita sore hari ini acara haul yang kedua kalau tidak salah Bapak Nur Ali bin Haji Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan melalui acara ini beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya robbal. Yang juga saya hormati dan muliakan para asatizah, para orang tua, para sesepuh. Mohon maaf tidak semua saya sebutkan. Insya Allah hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Juga yang saya hormati kue bugis, tahu isi, bolu, semua dah yang ada di piring ibu-ibu. Gak apa-apa, keluarin aja semua, keluarin aja udah. Emang gua tahu urusan paling belakangan begini udah. Yusuf. Gak apa-apa ya, namanya juga saya keluarga di sini. Udah keluarin semua, Haji. Keluarin aja. Berkat saya langsung sangketan aja itu di mobil. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu, dengar apa kagak ya? Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu ketika tatkala beliau bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua hal. Apa pertanyaannya? Yang pertama beliau tanya, ya Rasulullah,
bagaimana menjadi seorang mukmin yang baik. Yang kedua, bagaimana menjadi seorang mukmin yang pintar. Ini cakep nih Bu pertanyaannya. Kita sebagai orang mukmin kudu jadi orang baik, mesti juga jadi orang pintar. Kenapa? Kalau cuma jadi orang baik doang kagak pintar, entar dibohongin orang mulu. Kebangetan baik, lu tanda tangan dah. Emang nih apa? Udah tanda tangan aja sama saudara lu kagak percaya. Ya gua tanda tangan, abis tanda tangan hilang 100 meter. Ada yang modelnya begono? Ada. Ono Citayam. Enggak boleh Pak. Dia saja Citayam. Nggak bisa jadi orang baik doang kagak pinter, nanti dikerjain mulu. Begitu pula sebaliknya, nggak bisa jadi orang pinter doang tapi kagak baik. Pinter sepinter-pinternya tapi kagak baik, kerjaannya bohongin orang mulu. Maka pertanyaannya bagus, bagaimana jadi orang baik? Yang kedua, bagaimana jadi orang pintar? Baginda Rasulullah SAW menjawab, Abdulul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Kalau pengen jadi orang baik, maka harus memiliki akhlak yang terbaik. Bu, dalam kehidupan sehari-hari yang namanya akhlak itu penting. Akhlak itu harus akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada sesama manusia. Kalau akhlak kepada Allah, hubungan kita sama Allah kudu baik. Datang perintah sholat, kerjain sholat. Datang perintah puasa, kerjain puasa. Disuruh zakat, keluarin hartanya. Ada duit, pergi haji ataupun umroh, laksanain. Itu namanya akhlak kepada Allah. Tapi yang gak kalah pentingnya akhlak kepada manusia. Akhlak kepada tetangga kudu bagus. Akhlak kepada saudara harus mulia. Terlebih lagi akhlak kepada orang tua mesti kudu harus lebih didahulukan dibandingkan kepada manusia-manusia lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia berbuat baik kepada Allah disandingkan dengan berbuat baik kepada dia punya orang tua. Bu, Bu, ini walaupun kita udah jadi orang tua, hakikatnya kita juga adalah anak. Anak pasti punya orang tua. Nggak mungkin anak nggak punya orang tua. Emang dia lahir dari batu? Kita semua punya orang tua, maka kita kudu baik sama orang tua. Jangankan membentak, jangankan marah-marah, jangankan memaki, fala taqul lahuma uffin. Kepada orang tua kita nggak boleh ngomong ah. Ngomong ah aja nggak boleh, apalagi ngebentak.
Mohon maaf, orang zaman sekarang kadang-kadang sama orang tuanya udah dianggap teman. Orang tuanya bahkan derajatnya lebih rendah dari temennya. Dicaci makinya itu orang tua, dimarah-marahinnya orang tua, dimaki-makinya itu orang tua. Padahal orang tua adalah keramat hidupnya di dunia. Apalagi ibu. Apalagi ibu. Makanya ada seorang sahabat Nabi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam hidup ini siapa orang yang harus aku temani selalu aku berbakti kepadanya?" Kata Rasulullah, "Ummuka, ibumu." Summan, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Summa abuka, kemudian bapakmu. Ibunya 3 kali, bapaknya sekali. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Salah. baktinya. Udah pengen nyambit aja pakai apa dulu. Ama ibu harus lebih bakti karena ibu pengorbanan yang sangat luar biasa. Makanya Haji Roma Irama tuh bikin lagu judulnya Keramat. Betul? Hai manusia. Teng 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 teng. Gitu dong. Ulang. Hai manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Tuh, betul nggak? Doa ibumu dikabulkan, murka ibumu jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah Pada ibumu. bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah. Pada ibumu. Bukan lautan. Udah gue nyanyi mulu dah. Ya, Bo, udah jam berapa ini? Akhlak sama orang tua kudu bagus. Kalau udah bagus akhlak sama orang tua, lanjut akhlak sama saudara. Terutama saudara-saudara kudu bagus. Burung dara, burung tekukur sama saudara kudu rajut persaudaraan. Jangan sama saudara abang sama adik musuhan, ipar sama ipar marahan, padahal masalahnya sepele, cuma masalah urusan dunia. Ya maaf kalau ada yang kesinggung. Ya insya Allah nggak ada ya. Kadang ada orang nih, mohon maaf banget dah, ama teman kayak saudara, ama saudara dia musuhan. Temennya ditraktirin kemana aja, dijajanin apaan aja, saudaranya sakit, boro-boro ngasih duit, nengokin juga kagak. Emang iya mulu, kacau banget di situ. Akhlak. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebelum menyempurnakan, Rasulullah memberi teladan.
bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada istrinya, bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada anak-anaknya, kepada para tetangganya, para sahabatnya. Contoh, tiru, amalin. Sama saudara udah beres, akhlak sama suaminya. Walaupun suami itu orang lain, bukan darah daging kita, tapi ketika dia sudah mengucapkan saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan, dia jadi suami ibu-ibu, maka tutur katanya, perintahnya wajib ibu laksanain selama perintahnya tidak mengajak kepada kemaksiatan. Kalau suami suruh ke kanan bu. Suami suruh miring, miring. Suami suruh diri, diri. Suami suruh telentang, perintah. Bagus gua nggak terusin. Emang dia lagi nunggu-nunggu tuh. Perintah suami selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat ke Allah, wajib diturutin loh. Makanya kudu taat. Jangan diperintah sama suami dia marah-marah. Suami berangkat kerja dia bodoh amat. Pulang kerja dicuekin. Disuruh bikin kopi, Neng tolong bikinin kopi, ngapain abang lelah banget. Lu bikin sendiri ngapain sih bang? Emang di sini warung kopi ya bang? Main nyuruh-nyuruh aja, gue juga capek bang. Ada yang istri begitu ada? Ada. Oh di sini nggak ada kali ya? Suami berangkat kerja, iringin, anterin sampai depan pintu. Walaupun dikata dia tukang ojek doang, berangkat. Anterin. Ada yang tukang ojek sini lagi. Tidak apa-apa. Sebelum berangkat, sepatunya semirin. Jaketnya setrikain, semprotin pakai minyak wangi. Berangkat. Cium tangan. Iringi dengan doa, sambut dengan kebaikan, iringi dengan doa, lepas dengan nyanyian. Berangkatlah sayang, hati-hati. Ini kan ada penyanyi, saya jadi nyanyi mulu. Ini jadi apa? Ini latihan nyanyi. Iringi dengan doa. Seandainya pulang dia nggak bawa uang, bawa uangnya dikit, jangan diomelin. Kuncin pintu. Ini ngaji di mana ini? Suami pulang nggak bawa duit. Nyampe rumah badannya dia capek, ngomong sama bininya, maafin ya, tadi tarikan sepi banget. Udah buka aplikasi enggak nyangkut-nyangkut. Jangan diomelin. Dasar masih goblok. Orang-orang narik dapat duit, jangan begitu. Hibur. Kata suaminya pulang narik, mohon maaf banget dah, ini hari dapat cuma 20.000. Gak apa-apa bang, ku tak meminta oleh. Nggak meminta oleh-oleh bang. Emas permata dan uang tuh nggak butuh. Yang penting abang pulang bawa keselamatan dan kesetiaan. Amin. Apa iya? Bu, saya ngasih tahu nih ya bu ya.
nyari duit capek. Udah di jalanan panas. Macet. Pulang nyampe rumah bini kayak kukusan. Bulat. Tuh laki mikir mendingan gue di warung kopi. Yang nunggu janda. Udah semok montok. Biarin aku modal goceng. Daripada di rumah. Tuh. Bayin bu, bayin. Karena surga ibu berada di ridhonya suami. Baginda Rasulullah SAW sabdakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwaban syi'ti. Wanita mana saja, istri mana saja yang dia sudah mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, lalu dia taat kepada suaminya, apabila dia meninggal dunia, suaminya redo ikhlas. Ya redo ikhlasnya bukan karena gue redo banget, bener gue redo banget dia meninggal, gue redo. Bukan begitu, itu mah kesel sebetulnya. Habis selagi ada dia ngerong-ngerong mulu, udah gue redo banget dia meninggal. Bukan begitu maksudnya. Redonya ikhlasin, gak ada maafnya tuh istri. Gilalah dikatakan kepada tuh perempuan, udhulil jannata, silahkan masuk ke dalam surga min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu surga mana aja yang kamu pengen masuk dah tuh. Makanya sayangin bu suaminya, apapun profesinya. Yang guru sayangin suaminya, yang pejabat sayangin suaminya, yang tukang ojek sayangin suaminya. Sampai seandainya pun suami kita nggak kerja, sayangin. Ya kan dia nggak kerja, kontrakannya banyak. Ya begon loh. Ini udah kagak kerja, kagak punya kontrakan, ngerokok minta sama bininya. Itu mah cuma modal nangkring doang. Pada denger tuh. Bu sambil bercanda nggak apa-apa ya bu ya. Jadi kalau pengen jadi mukmin yang baik, pertama apa bu? Bu, apa tadi? Ahsanuhum khuluqa, akhlak kudu bagus, kudu mulia kepada siapapun. Mulut jangan sembarangan sekate-katenya kepada suami, kepada saudara, kepada tetangga. Mulut jaga, itu bagian dari akhlak. Kadang ada orang rajin sholat, orang rajin ngaji, mulutnya kagak bisa dijaga. Mulutnya sekate-katenya, sembarangan ngomongnya, fitnah sono, gibah sini, apa juga dia kata, yang didengar dia kata. Awas, bukan bagian dari akhlak yang bagus apabila ada seorang muslim atau bukan seorang muslimah yang tidak bisa menjaga mulutnya. Hati-hati. Yang kedua, yang singkat ini udah. Itu orang nanya lagi kepada Rasulullah, orang mukmin yang cerdas yang kayak gimana? Tadi yang baik, sekarang nanyanya yang cerdas. Kata baginda Rasul, orang mukmin yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang mukmin yang baik adalah orang mukmin yang paling sering mengingat kematian. Dan orang mukmin yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Alhamdulillah kita sering acara tahlilan. Entah itu 7 hari, 40 hari, 100 hari, 150 hari. Ada nggak 150 hari? Nggak ada. Ya besok bikin dah. Undang gue lagi. Haul. Ini hakikatnya, selain kita mendoakan yang sudah meninggal dunia, ngingetin kita bakalan mati, nggak selamanya hidup.
Hari ini kita mendoakan almarhum Bapak Nur Ali. Suatu saat kita yang bakal didoain oleh teman-teman. Hari ini kita berkumpul di rumah Bapak Haji Yusuf. Suatu saat sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, famili kita kumpul di rumah kita akan mengucapkan Al-Fatihah ila hadrati Bulanah bin Bulan, Bulan bin Bulan, nama kita yang disebut. Suatu hari bakal kayak gitu. Maka kudu sadar, kita hidup tidak selamanya. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Umur kita terbatas, tergantung bagaimana jatah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang umurnya panjang, alhamdulillah 70 tahun masih hidup, alhamdulillah. Ada 70 tahun di sini? Ada yang 70 tahun? Ada ya? Ustazah? Masya Allah 86. Masih segar, Ustazah masih kemana-mana, masih hadir majlis taklim. Masih sering ketemu sama saya di majlis taklim. Umur Rasulullah 63 tahun, kalau 86 udah bonus 23 tahun. Yang 80 ada, yang 70 ada, yang 60 ada, yang 40 ada, yang 30 tahun emang jatahnya segitu ada, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung yang masih Allah kasih kesempatan hidup sampai saat ini. Yang udah 60 tahun ke atas, hati-hati. Ya bukan nakutin Ustazah, mohon maaf ya. Hati-hati. Karena memang kata baginda Rasul, kisaran umur umatku itu 60 sampai 70. Kalau 86, alhamdulillah bonusnya banyak. Baginda Rasul 63. Iya. Maka kalau ada yang 62 tahun 11 bulan nih hari, suruh makan yang enak-enak dah. Makan aja makan tuh. Kalau udah 60 tahun ke atas udah jangan dipantang-pantang, udah. Makan aja makan biar kagak penasaran. Kita bakalan mati, ibu. Mau muda, mau tua, mau laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, senang ataupun nggak senang, bakalan mati. Seandainya kita pun menghindar, bakalan mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Surat Jumu'ah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia, kematian yang kalian takut, yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, itu pasti bakal jumpai kalian. Dimanapun kalian berada, kematian bakal menjumpai kalian. Walaupun duitnya banyak, dia sakit bisa dibawa ke rumah sakit King Elizabeth Singapura. Di jauhan dah, orang sini mah rata-rata BPJS. Paling jauh RSUD Mampang. Mohon maaf ya Bu, yang dirawat di Singapura, rumah sakit Siloam sekalipun bakalan mati kalau udah datang ajalnya. Apalagi yang cuma berobat di puskesmas. Yang sakit apaan aja obatnya itu hijau, kuning, sama putih. Ibu datang sakit mah ke puskesmas, obatnya hijau, kuning, putih. Puyeng darah tinggi, obatnya hijau, kuning. Kolesterolnya naik, berobat ke puskesmas, obatnya hijau, kuning. Bakalan mati, Bu. Mati. Udah siap mati? Siap gak siap, kudu siap. Makanya lanjutannya, yang pintar adalah ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang paling bagus mempersiapkan kematian, perjalanan setelah kematian, mempersiapkan bekalnya. Kan tadi ibu udah nyanyiin tuh, sholawatin
yang astagfirullah rabbal baroya. Betul kan? Gimana tadi? Allah, ayo semua. Rabbal astagfirullah tiba di kubur hidup terus nakir ketahuan ngajinya pada jarang. Tangan menjawab, kaki bersaksi. terus buka kebet buat tekan. Kita bakalan mati, masuk ke dalam liang kubur, perjalanan panjang siap kita hadapi, baru masuk 7 langkah orang terakhir dari makam kita, meninggalkan kubur kita. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya, mengadili kita. Yang bisa jawab bukan mulut kita, bahkan dalam syair itu dikatakan yang menjawab tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Persis firman Allah dalam surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut yang biasa ngomong kami tutup, yang bisa bicara adalah tangan, yang menjadi saksi adalah kaki. Kagak bisa bohong. Kalau di dunia mulut kita bisa bohong. Minta duit sama lakinya, mau minta duit. Emang yang kemarin udah habis? Ya udah habis. Piano. Padahal masih ada di selipan. Kadang-kadang ibu-ibu begitu. Kadang-kadang. Kata lakinya, perasaan baru gua kasih kemarin 1 juta udah habis aja. Iya bang, daftar ulang anak 700.000. Beli bukunya LKS 200.000. Bayaran 150 itu udah ketahuan 1.050.000. Nombok bang. Dikasih lagi sama lakinya, nih 10 juta habisin. Lakinya siapa itu? Bukan laki lu, bukan, gua tahu. Perjalanan setelah mati begitu berat, begitu panjang. Persiapkan dari sekarang. Karena kekayaan gak berguna, pangkat dan jabatan kagak pengaruh. Seandainya pun ada orang kaya masuk ke dalam lubang kubur, duitnya kagak dibawa, malaikat gak sio sama harta kita. Ya kali kalau di dunia kita kena kasus di tengah jalan, bisa nyogok tuh polisi, bisa kali begitu pakai uang kita. Ya ada layangan telap. Ya artinya udah selesai nih. Ya. Mana di syuting itu? Ada-ada aja dah. Kalaupun kita kaya kagak ngaruh. Kalaupun kita punya pangkat dan jabatan, misalnya kita jadi presiden, kita jadi menteri, kita jadi gubernur, masuk ke dalam lubang kubur, nggak bakal ditanya Munkar dan Nakir, lu dulu jadi gubernur, kagak. Dulu lu jadi presiden, kagak. Kalau presiden, gubernur kagak dianggap, apalagi RT. Ada RT di sini? Ada sininya. Nggak apa-apa, RT ini mah CSan saya. Maksudnya apa? Kehormatan di dunia nggak ngaruh buat kita. Yang pengaruh nanti buat akhirat adalah amal perbuatan kita. Kita bakalan mati, maka siapin dari sekarang. Ibu-ibu udah nyiapin plastik, artinya ceramah harus udahan. Udah bungkus. Udah cukup ya Bu ya, kurang lebih 40 menit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita baca Fatihah sekaligus angkat doa. Wabil khusus untuk almarhum almarhumlah Bapak Nur Ali. Saya kenal beliau baik banget orangnya. Ngaji sama saya tuh di Masjid Al Anwar setiap malam Sabtu.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin, Bu. Alhamdulillah. Amin. Keluarganya yang ditinggalkan senantiasa selalu mendoakan juga. Bidiatul qabul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir mafadul al warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa simadkhalahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.